Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul Mukarramin alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Raya Istiqomah yang berbahagia. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, sehat jasmani rohani, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah siang ini. Mudah-mudahan ibadah kita selalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat salamnya Allah tidak lupa kita aturkan kepada penghulu kita semua, yaitu Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat kita rindukan dan kita harapkan keberkahan syafaatnya. Mudah-mudahan kita diakui menjadi umatnya dan besok bisa mendapatkan keberkahan daripada syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas mengatakan bahwa karena aksaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada hadis dari Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwa paling banyak doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini simple, pendek, kita hafal pun mudah. Namun kalau kita kaji maknanya itu sangat luas dan mencakup segala hal yang kita inginkan, baik keinginan kita dalam urusan dunia maupun keinginan kita dalam urusan akhirat. Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami fid dunya, dalam kehidupan dunia ini hasanah yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan minta juga untuk kehidupan akhirat yang baik juga, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari siksa api neraka. Jadi dari doa Nabi ini ada 3 permintaan yang selalu diminta oleh Rasulullah dalam semasa hidupnya. Yang pertama, Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kehidupan dunia yang hasanah, kehidupan dunia yang baik. Yang kedua, Rasulullah minta kepada Allah agar diberikan kehidupan akhirat juga yang hasanah, yang baik, yang pada akhirnya ditutup doa ini oleh Rasulullah dengan meminta diselamatkan dari siksa api neraka. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita kaji doa ini, maka ternyata orang itu dianggap sukses kalau dia bisa mendapatkan kehidupan dunia yang baik dan mendapatkan kehidupan akhirat juga yang baik. Maka ada orang yang bilang kalau yang penting hidup di dunia ini sukses, kaya raya, pangkatnya tinggi, hartanya banyak, apa yang diinginkan terpenuhi. Dia tidak peduli bagaimana kehidupan akhirat nanti. Maka orang sepertinya adalah orang yang salah. Untuk apa kehidupan dunia ini bermegah, bermewah, apa yang kita mau bisa kita dapatkan, sementara nanti ketika kita meninggal, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita digolongkan orang-orang yang celaka, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berdoa, ya Allah berikanlah kehidupan dunia ini yang baik. Yang kedua, minta juga kehidupan akhirat yang baik. Karena salah juga orang kalau dalam hidup dunia ini hanya isinya ibadah, terus doa, terus zikir, tiap hari di masjid, tidak mau kerja, tidak mau usaha, tidak mau nyari nafkah. Itu juga orang yang salah. Kenapa? Yang ia kejar hanya kehidupan akhirat saja. Sementara dalam hadis yang lain Nabi mengatakan laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi
wala li akhirat lidunyahu hatta tusiba minhuma jami'a. Bukan digolongkan orang-orang yang baik di antara kamu, orang yang meninggalkan dunia untuk akhiratnya. Dan juga bukan orang yang baik di antara kita, orang yang meninggalkan akhiratnya untuk mengejar kehidupan dunia. Sampai kapan kita mendapatkan kebaikan? Hatta tusiba minhuma jami'a. Sampai kita mendapatkan kedua-duanya. Maka di sini yang paling penting bagi kita, bagaimana kita harus mampu mengatur waktu yang kita miliki. Bagaimana kita bisa memanage kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Selagi kita mampu mengatur waktu, insya Allah kita akan digolongkan orang-orang yang mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yang pada akhirnya akan mendapatkan waqina adzabannar. Jadi bangun tidur kita ibadah. Selesai ibadah, pagi kita kerja. Karena kerja juga merupakan ibadah. Kerja nyari nafkah, nyari untuk kebutuhan kita dan keluarga kita. Semangat kita mencari pekerjaan dunia ini, namun jangan lupa kita juga harus rajin ibadah. Jadi semangat mengejar kesuksesan dunia, jangan lupa untuk kesuksesan akhirat. Orang yang sukses dunia, yang menjadikan dunia menjadi sarana untuk kesuksesan akhirat, maka orang-orang seperti inilah yang berpotensi besar akan mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan keselamatan dari siksa api neraka. Maka dari itu banyak ulama-ulama dulu yang mengajarkan kita untuk mengatur waktu. Ada waktu untuk keluarga, ada waktu juga untuk masyarakat, ada waktu juga untuk Allah, ada waktu juga untuk ibadah. Ini harus kita atur. Kita diberikan oleh Allah sehari semalam 24 jam. Di saat panggilan Allah berkumandang, kita harus bisa menghadirinya. Dimanapun kita berada, di saat azan berkumandang, usahakan kita bisa sholat berjamaah dimanapun kita berada. Maka ciri-ciri orang seperti ini adalah orang-orang yang mencapai kesuksesan. Bukan cuma sukses di dunia, namun juga akan menggapai kesuksesan di akhirat nanti. Maka kemudian banyak ulama-ulama yang memberikan gambaran pengertian maksud fid dunya hasanah itu apa. Ada sebagian ulama yang mengartikan fid dunya hasanah itu, yang pertama gambarannya adalah idza kana rizquhu wasi'an fi biladi. Ketika ia diberikan oleh Allah rizki yang berlimpah cukup dan ia dapatkan di negerinya sendiri. Ini golongan pertama orang yang mendapatkan fid dunya hasanah. Maka kita upayakan cari rizki yang halal barokah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan memperkaya dengan menipu, bukan memperkaya dengan menzolimi orang lain. Itu bukan tipe orang-orang yang mendapatkan keberkahan dan kesuksesan di dunia ini. Yang kedua apa ciri-cirinya? Wa uzatuhu sholihatun. Pasangan hidupnya adalah solihah. Maka ada yang bilang kalau kita punya pasangan yang tidak benar itu sengsara hidup di dunia. Ya kan? Maka ketika ada pasangan pengantin baru yang kita doakan, biar berkahlah mereka. Karena keberkahan itu Allah yang memberikan. Kita hanya mampu berusaha berupaya untuk mendapatkan itu dengan banyak usaha dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri-ciri yang kedua orang yang mendapatkan kehidupan dunia yang baik, kalau dia memiliki pasangan yang solihah, pasangan yang selalu merelakan kita kalau kita berada di jalan yang benar, dan tidak rela dan tidak suka kalau kita berada di jalan yang tidak benar. Jadi saling mengingatkan antara satu dengan yang lain biar menggapai rumah tangga yang menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang dimaksud fi dunya hasanah adalah yahrujuna minad dunya bi husnil khotimah. Yang meninggal dunia dengan mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiga ciri-ciri ini kita dapatkan, maka insya Allah kita digolongkan orang-orang yang mendapatkan fid dunya hasanah. Ya, sekalipun tidak dapat semuanya,
dapat dua pun jadilah, ya kan? Nah, yang pertama kejarlah rizki yang halal. Yang kedua usahakan kita meninggal dunia ini dengan mendapatkan husnul khotimah. Lebih-lebih kalau kita memiliki pasangan yang saling mendukung untuk mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fil akhirati hasanah. Imam Ali mengatakan makna di akhirati hasanah adalah mereka orang-orang yang mendapatkan kehidupan akhirat yang baik. Siapa? Mereka yang yanalu ridhallah wa yadkhulunal jannah. Yaitu mereka yang meninggalkan dunia ini menuju kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ridha Allah, dan dia digolongkan orang-orang yang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ciri-ciri orang yang mendapatkan fid dunya fil akhirati hasanah. Maka betapa pentingnya doa ini, maka sering setiap saat kita berdoa selalu ditutup dengan ucapan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkannya dan kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggapainya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.